Halo semuanya, selamat datang lagi di Nuno Channel Film. Kali ini kita akan menceritakan film Final Destination Bloodlines tahun 2025 yang menceritakan kematian tertunda dari seorang wanita yang kini mendatangi keluarga besarnya. Kisah diawali dari seorang wanita bernama Iris bersama kekasihnya Paul yang dalam perjalanan menuju gedung Skyview. Setibanya mereka di gedung Skyview, Paul menanyakan tempat reservasi yang telah dipesan. Ternyata nama mereka tidak ada dalam daftar. Agar tak semakin merusak suasana, Paul mengajak Iris untuk mencari tempat lain sambil menunggu acara peresmian gedung Skyview. Di momen ini, Iris meminta untuk ke kamar mandi. Namun dia bertemu seorang bocah bersama ibunya yang menjadi penyanyi di acara tersebut. Si ibu lalu menanyakan kondisi Iris yang sedang hamil. I haven't told my boyfriend yet. Does he love you? Yes. Then he won't let go. Biar suasana makin romantis, Paul mengajak Iris ke atas gedung. Dengan niat tulus, Paul melamar Iris. Namun bukannya senang, Iris menjadi kaget dan menceritakan kalau dia sedang mengandung anak Paul. Mendengar calonnya hamil, Paul malah senang dan semakin menambah kebahagiaan mereka. Saat Iris dan Paul masih larut dalam bahagia, Iris melihat seorang bocah yang melempar koin. Kebahagiaan Iris dan Paul berlanjut dalam acara peresmian gedung baru. Yang tak mereka duga, koin yang dilempar bocah tadi berdampak pada rusaknya pipa gas dan menyalakan api. Selain itu, lantai kaca gedung juga mulai retak dan beberapa bangunan mulai runtuh. Cerita berlanjut pada masa kini, di mana semua kisah tadi ternyata hanya mimpi Stephanie. Selesai dengan kuliahnya, Stephanie mencoba untuk beristirahat. Namun mimpi yang sama terus berulang pada dirinya. Karena merasa mimpi ini mengganggu hidupnya, Stephanie memutuskan untuk pulang ke rumah. Stephanie lalu bertemu ayahnya, dan dia menceritakan mimpinya tentang seorang wanita bernama Iris. Stephanie juga bertemu adiknya bernama Charlie, yang hubungan mereka kurang akrab. Dari pertanyaan Stephanie tadi, ayahnya menceritakan jika Iris adalah nenek Stephanie yang tak tahu ada di mana. Ayah Stephanie juga berpesan jika ingin tanya lebih detail, bertanyalah pada Paman Howard. Karena Charlie juga akan menuju rumah Howard, Stephanie lalu pergi bersama Charlie. Selama perjalanan, Stephanie berusaha untuk akrab dengan adiknya. Tapi Charlie masih merasa canggung mengobrol dengan kakaknya. Every time I close my eyes, I have this same recurring nightmare about Iris. Setelah tiba di rumah Paman Howard, Stephanie meninggalkan Charlie yang berkumpul bersama Bobby, Julia, dan Eric. Stephanie segera bertanya pada Howard tentang neneknya bernama Iris. Howard bercerita jika Iris membuat masa kecil dirinya dan Darlene, ibu Stephanie, menjadi suram. Iris selalu bercerita tentang sosok yang disebut kematian yang selalu mengintai keluarga mereka. Karena ketakutannya, bahkan pihak pemerintah sampai turun tangan untuk mengisolasi Iris di tempat terpencil. That woman is a sick and dangerous person. Stay the hell away from her. Istri Howard yang merasa simpati dengan Stephanie memberikan informasi jika semua hal tentang nenek Iris ada di sebuah buku yang tersimpan di dalam lemari. Stephanie lalu mengambil buku itu dan membacanya sekilas. Begitu ia tahu lokasi Iris, Stephanie langsung mendatangi rumah Iris. I'm your granddaughter. Stephanie. Kedatangan Stephanie disambut baik oleh Iris. Setelah sekian lama, Iris merasa senang karena ada yang percaya dengan ceritanya. Iris memberitahukan semua trik dari sosok kematian yang bisa mengambil nyawa mereka. And saw what death was about to do.
Stephanie yang merasa nenek Iris sungguhan gila, segera berpamitan dan meninggalkan Iris. Masih dengan ketakutannya, Iris memaksakan diri keluar dari rumah untuk memberikan buku ensiklopedia kematian yang akan menimpa keluarganya. Akhirnya kematian mendatangi Iris yang memilih memberikan buku warisan ketimbang menghindari kematian. Pemakaman Iris dilakukan untuk menghormatinya. Darlene, ibu Stephanie, yang sebelumnya meninggalkan Charlie dan Stephanie saat masih kecil, datang ke pemakaman dan menyapa anak-anaknya. Mungkin karena rasa sakit hati, Stephanie dan Charlie pergi dari Darlene, dan mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Stephanie mulai membaca dan mencari tahu semua hal tentang kematian yang disebutkan Iris. Di dalam buku itu juga terdapat foto bukti Iris dan Paul yang mengunjungi gedung Skyview, persis seperti mimpi yang dia alami, serta juga ada koin yang membuat tragedi ini dimulai. Setelah mulai memahami pola kematian, Stephanie berangkat ke rumah Howard karena semua keluarganya sedang berkumpul di sana. Begitu Stephanie sampai, dia masih bingung untuk menyampaikan pola kematian yang akan datang. Karena kematian tidak akan menunggu waktu yang pas, kematian akan datang dengan sendirinya. Howard adalah korban pertama yang dipanggil dengan kematian tragisnya di bawah mesin pemotong rumput. Selesai melakukan pemakaman untuk paman Howard, mereka berkumpul di rumah Howard untuk Stephanie menjelaskan urutan kematian yang akan mereka alami. Howard sebagai anak pertama Iris akan mengalami kematian terlebih dahulu beserta semua anaknya, dan selanjutnya adalah Darlene beserta semua anaknya. Kematian ini tidak akan mendatangi istri Howard dan suami Darlene karena mereka bukan dari garis darah langsung keturunan Iris. Tentu saja mendengarkan penjelasan Stephanie dianggap hal konyol untuk dipercaya, sehingga mereka semua meninggalkan Stephanie sendirian. You believe me, right? I'm sorry. Julia, look, I love you. But sometimes I really hate you. Kisah berlanjut pada Eric yang bekerja membuat tato. Saat malam hari, dia akan menutup usaha tatonya, tapi tiba-tiba nasib sial mendatanginya dan toko tatonya terbakar. Keesokan harinya, Stephanie yang khawatir pada Eric karena Eric adalah anak pertama Howard, mendatangi Eric dan menanyakan kabarnya dari toko tato yang terbakar semalam. Rupanya Eric yang menggunakan jaket kulit berhasil menghindar dari kebakaran. Saat masih membahas kematian, Julia tak sengaja masuk ke dalam tong sampah karena hantaman bola dari para bocah, lalu tong itu diangkat dan masuk ke dalam truk sampah. Eric dan Charlie berlari ke arah truk dan mencoba menghentikannya. Namun karena Pak Supir menggunakan headset dan tak mendengar teriakan Eric ataupun Charlie, sehingga mereka terlambat menyelamatkan Julia yang sudah digeprek bersama sampah lainnya. Pertemuan keluarga kembali dilakukan, dan mereka semua mulai percaya dengan penjelasan Stephanie tentang urutan kematian. Namun di sini Stephanie merasa ada yang aneh, karena seharusnya Julia meninggal setelah Eric. Istri Howard akhirnya mengatakan jika Eric adalah anak haram hasil hubungannya dengan tetangga. Suasana akhirnya semakin kacau saat Eric menanggapi dengan emosi dan meninggalkan mereka. God, what is this? Why you always wanted to play catch? Kematian kini akan mendatangi Bobby, adik Julia. Bobby meminta tolong agar ia dihindarkan dari kematian. Stephanie yang tak punya kuasa hanya menyarankan agar mereka pergi menemui sahabat Iris bernama GB yang bekerja di rumah sakit. Akhirnya Bobby, Darlene, Charlie, dan Stephanie berangkat ke rumah sakit.
Mereka lalu dicegat Eric karena Eric juga ingin ikut ke rumah sakit untuk melindungi Bobby. Wait. I'm coming with you, bro. Setelah sampai di rumah sakit, mereka semua bertemu GB. Kini kita tahu bahwa pria legend ini adalah anak dari ibu penyanyi di awal cerita. GB memberikan solusi jika kematian dapat ditunda dengan mengambil sisa waktu orang lain atau orang tersebut harus mati lalu bangkit kembali. Dan jangan pernah coba mempermainkan kematian karena akan menimbulkan kekacauan besar. And if you fuck with death and lose, things can get very messy. Selesai menjelaskan, GB meninggalkan mereka dengan rasa yang makin campur aduk. Eric lalu mengajak Bobby pergi ke ruang MRI, tempat yang sepi. Eric memberikan solusinya jika Bobby yang alergi kacang akan memakan selai kacang, lalu di detik-detik kematian Bobby, Eric akan melaporkan keadaan darurat pada rumah sakit untuk menghidupkan kembali Bobby. Rencana mereka menjadi kacau karena alat MRI yang tak sengaja aktif menarik banyak logam dan Eric tersedot magnet MRI karena kursi roda di belakangnya. Selain itu, Bobby juga tewas karena tertancap pir. Setelah keluarga Howard meninggal semua, Stephanie tersadar ucapan GB karena Eric yang mencoba memanipulasi kematian Bobby sehingga dirinya ikutan tewas. Mereka bertiga lalu sepakat menuju rumah Iris sebagai benteng terakhir dari kematian. Tak sengaja, koin awal tragedi yang dibawa Stephanie terjatuh dan ditemukan seorang nenek. Begitu tiba di rumah Iris, suasana kembali kacau. Seperti aliran listrik yang tiba-tiba menyambar, membuat rumah Iris terbakar, dan beberapa ledakan yang membuat Darlene tewas terbunuh. Pada situasi ini, Stephanie terjebak di dalam mobil karena seat belt-nya yang macet. Ledakan tadi juga membuat mobil yang dinaiki Stephanie masuk ke dalam kubangan air. Charlie yang tak ingin kehilangan kakaknya, berusaha menyelamatkan Stephanie yang mulai kehabisan udara di dalam air. Are you okay? Dengan bahagia, Charlie berhasil membangkitkan kembali kakaknya dari kematian dan mereka lalu pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, Stephanie menemui Charlie datang ke acara perayaan kelulusan temannya. Dr. Reddick, ayah teman Charlie, sangat bangga padanya karena dapat menyelamatkan Stephanie. Mendengar itu, Stephanie mengucapkan terima kasih dan bangga juga dengan adiknya karena telah membawanya kembali hidup. Dr. Reddick lalu menjelaskan jika secara teknis Stephanie hanya pingsan dan tindakan Charlie tidak berdampak apapun. Kita lalu diperlihatkan nenek yang tadi mengambil koin jatuh, kini sedang berbelanja. Koin itu lagi-lagi terjatuh dan menghalangi lajur rel kereta api. Kecelakaan kereta kini mendatangi Stephanie dan Charlie, dan mereka pun tamat dengan kayu yang meratakan badan mereka. Sekian film kali ini. Nikmatilah hidup selagi bisa dinikmati, sewajarnya dan sebaik mungkin jalani hari-harimu. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan film lainnya. Dadah!